Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pejuang subuh. Mudah-mudahan thalabul ilmu, ya, kecintaan kita terhadap ilmu ini dimudahkan oleh Allah ke surganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap hari, menjadi pejuang subuh, menjadi pecinta ilmu, mudah-mudahan ini adalah salah satu ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai, karena kita melakukannya dengan istiqomah. Walaupun hal sederhana yang kita bahas, kita lakukan setiap hari, walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sederhana, walaupun hanya sebentar. Ini adalah menjadi amalan salihan mutaqabbala. Dan insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahwa di setiap hari Senin Selasa itu belajar bahasa Arab. Kemudian yang dulu, ya, ini sekarang juga mungkin masih seperti ini kecuali ada masukan-masukan. Yang hari Rabu itu kita fokus mempelajari tafsir Al-Baqarah, ya, yang baru menginjak pada ayat 44. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan melalui hidayahnya, kita menikmati setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca. Dan di sesi surah Al-Baqarah ini, untuk hari ini kita menginjak pada ayat ke-44. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nas, ya, apakah, atau kalau di sini di tafsir depannya, ya, mengapa, ya, atamuruna an-nas, mengapa kalian menyuruh kepada orang lain, bil birri, berbuat baik, ya, watang sauna anfusakum, sedangkan kalian tansauna, melupakan, anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum taslunal kitab, padahal kalian itu adalah membaca kitab, gitu, ya, membaca kitab suci, gitu. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, seperti itu. Casanan ATF-nya, dek. Tahap karya pengyariin casan, ini ibu lupa cas laptop. Baiklah, selanjutnya kita akan pelajari dari tafsir yang terpendek dulu, ya, tafsir yang paling singkat, yaitu dari tafsir Jalalain. Kita tafsirkan sebagaimana biasanya dari mulai Jalalain dulu, kemudian Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Di tafsir Jalalain di sini bahwa atamurunan nasa bil birri. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain itu apakah atau mengapa kalian menyuruh manusia berbuat baik? Bil birri di sini maksudnya adalah bil imani bi Muhammadin. Itu maksudnya kenapa kalian menyuruh orang lain berbuat baik di sini, ya, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha bihi. Jadi tatrukunaha, jadi
tatrukunaha di sini di tafsir Jalalain itu adalah kalian mengabaikan ya, meninggalkan untuk mengimani Nabi Muhammad itu ya. Jadi tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Fala ta'murunaha bihi ya, maka di sini bahwa sehingga kalian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad ya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu adalah ahli kitab ya, orang yang membaca kitab. Maksud kitab di sini adalah At-Taurah, yaitu kitab Taurat. Baiklah, ini ada suara ini ya. Baik, Bu Ain Fitra, mohon maaf saya mute ya, suaranya kesini itu ya. Nah, jadi wa antum tatlunal kitab, maksud kitab di sini yaitu At-Taurah, yaitu kitab Taurat. Wa fiha, yang di dalam kitab Taurat itu adalah al-wa'id, ada ancaman ya, ada ancaman ala mukhalafatil qaul al-amal, ancaman untuk orang yang mukhalafah al-qaul wal amal, yaitu tidak sesuai, mukhalafah gitu ya, nggak sesuai atau bertentangan al-qaul, antara ucapan, wal amal, dengan perbuatan gitu. Jadi tidakkah kalian tahu dalam kitab kalian, dalam Taurat itu ada ancaman, ada siksaan bagi orang yang berbeda antara ucapan dengan amal perbuatan. Afala ta'qilun, kata Allah ya, apakah kalian tidak berpikir? Nah, ini ditafsirkannya itu adalah su'a ya, jadi jelek perbuatan mereka ya. Fala'alakum faturja'un, su'a fi'likum, su'a fi'likum. Jadi su'a fi'likum di sini tadi ya, bahwa su'a jelek, fi'likum perbuatan kalian, fatarji'un gitu ya, supaya kalian itu kembali insaf gitu ya. Fal jumlah nisyan mahal istiham inkari. Nah, ini adalah jumlah istifham inkari ya, pertanyaan tetapi bukan pertanyaan, tapi sebetulnya adalah inkari. Nah, jadi di dalam tafsir Jalalain intinya sederhana, sudah seperti itu tafsirnya ya. Kemudian kita lihat Ibnu Katsir yang lebih luas lagi dalam menafsirkan. Di Ibnu Katsir itu bahwa intinya Allah ya, dalam At-Ta'murunan Nas ini, bahwa apakah layak bagi kalian ahli kitab, kalian itu nyuruh orang-orang berbuat kebaikan, yang amar ma'ruf ini merupakan inti dari segala kebaikan. Nah, sedangkan kalian lupa dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi tidak melakukan apa yang kalian perintah kepada ke orang harus gini gitu ya, tapi mereka tidak. Nah, padahal kalian itu adalah ahlu kitab gitu ya, yang membaca kitab, lebih tahu gitu ya akibatnya. Orang yang lalai perintah Allah itu, yang tidak sama antara ucapan dengan perbuatan itu, mereka lebih tahu. Nah, jadi afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, memikirkan apa yang kalian lakukan itu, bahwa ya, jadi intinya diingatkan ini bahwa apa yang kalian lakukan terhadap diri kalian, kalian bangun dari kelelapan kalian dan melihat setelah kalian buta. Nah, jadi seperti itu diibaratkannya. Nah, jadi intinya kalau di sini di salah satu itunya ya, bahwa Ta'murunan Nas ini intinya hitobnya pada mulanya itu kepada Bani Israel. Jadi secara hitob ini ditujukan kepada Bani Israel, yang mereka itu tadi memerintah orang lain taat kepada Allah, memerintah orang lain takwa kepada Allah, memerintah orang lain mengerjakan amar ma'ruf ya, hal-hal baik, tetapi mereka berbeda dengan apa yang mereka katakan. Nah, sehingga Allah mengecam ya sikap mereka. Nah, ini sama juga dengan Asadi, mereka berpendapatnya seperti itu, bahwa intinya orang-orang ahli kitab, orang-orang munafik selalu memerintah orang lain, misalnya saum misalkan ya, sholat, tapi mereka sendiri tidak melakukan hal itu gitu. Maka Allah mengecam perbuatan mereka, karena ya orang yang menyuruh kepada kebaikan kan idealnya dia yang paling rajin,
idealnya dia yang paling iman sama Nabi Muhammad, idealnya dia yang paling rajin sholat gitu. Tetapi ini malah sebaliknya. Nah, kemudian maksud dari watan sauna anfusakum itu di sini adalah maksud meninggalkan diri kalian itu di sini ya, padahal kalian itu adalah tadi ahlul kitab, kalian punya Toret gitu ya. Kenapa gitu ya kalian melarang orang-orang berbuat kufur atas dasar apa yang ada pada Toret itu ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad gitu ya, perjanjian dalam kitab Toret. Nah, tetapi mereka sendiri justru yang mengingkarinya. Jadi dengan kata lain, justru kalian yang kufur gitu. Kenapa justru kalian sendiri yang kufur terhadap apa yang ada dalam kitab Toret gitu. Nah, jadi dalam perjanjiannya itu adalah percaya pada Rasul Allah ya, pada Rasulullah yaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka sendiri yang merusak perjanjian dengan Allah gitu. Padahal mereka sudah berjanji akan mengimani Rasul yang diutus oleh Allah gitu. Tetapi justru mereka sendiri yang merusak perjanjiannya. Nah, di sini Ibnu Abbas ya, bahwa yang dimaksud at-ta'murunan nas itu intinya bahwa kalian nyuruh orang lain masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Jadi nyuruh masuk Islam itu nyuruh ya, kemudian harus sholat, tetapi mereka sendiri yang tidak melakukannya. Nah, di sini langsung saja ya, karena sudah terlalu siang, kita fokus. Nah jadi dikuatkan dalam apa, dalam hadis, dalam ayat-ayatnya, dalam hadis-hadisnya. Kemudian ciri khas dari Ibnu Katsir itu misalnya ini di surah Hud ya, di surah Hud juga sama ya apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib ya. Misalnya di sini auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Nah, aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya gitu. Jadi ini mirip dengan yang terjadi umatnya Nabi Syuaib. Jadi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, jadi aku tidak ingin ya, tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali hanya ingin mendatangkan islah, perbaikan semampuku, mastata'tu gitu ya, semampuku, dan tidak wama taufiqi illa billah. Tetapi taufik bagiku itu adalah pertolongan dari Allah gitu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, ini pernyataan Nabi Hud ya, bahwa kan tugas Nabi itu memang hanya seperti itu. Nah, taufik itu adalah dari Allah. Jadi amar ma'ruf ya, ini adalah sesuatu yang wajib. Kita menyuruh orang lain berbuat ma'ruf gitu ya. Nah, tetapi di sini ya tidak gugur karena tidak melakukan yang lain. Jadi ini diantaranya pendapat yang paling sahihnya ini maksud dari at-ta'murunan nas ini, bahwa sebagian ulama menyampaikan orang yang berbuat maksiat tidak boleh melarang orang lain untuk melakukannya gitu. Nah, ini pendapatnya dhaif ya. Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita kan yang sempurna gitu kan? Nggak sama sekali, tidak ada. Mungkin kalau bagi orang yang kita misalkan melakukan dosa, tidak melakukan amar ma'ruf juga, mungkin di antara manusia tidak ada yang bisa sebersih itu gitu. Jadi pendapat yang sahihnya itu bahwa ini ya, orang yang alim harus memerintahkan amar ma'ruf sekalipun dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, ini pendapat yang sahihnya seperti itu. Walaupun ya sekalipun dia sendiri tidak mengerjakannya, juga harus nahi munkar, melarang orang lain untuk munkar sekalipun dia sendiri belum bisa mengerjakannya. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Nanti kita lihat ke bawahnya ya. Kemudian diantaranya lagi bahwa seandainya seseorang tidak melakukan amar ma'ruf, kemudian tidak juga melakukan nahi munkar, karena memang harus bersih gitu ya, dari harus ciples gitu apa yang dia katakan, di amar ma'rufkan, di nahi munkarkan,
Mungkin ini kata Malik bin Rabi'ah ya, dari Sa'id bin Jubair, tidak ada gitu ya, pasti tidak ada seorang pun yang akan melakukan amar ma'ruf dan tidak ada seorang pun yang akan melakukan nahi munkar gitu. Sehingga Malik bertanya, memang benar gitu, siapa di antara kita yang sama sekali bersih dari kesalahan. Jadi tetap ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar kita fastabiqul khairat, walaupun banyak di sini kita diingatkan, jangan nanti diingatkan di bawah ya, bahwa seperti itu ya, bahwa orang tersebut alim, misalnya para ulama kita, kemudian ada celak ya, misalnya meninggalkan amal ketaatan, atau misalnya mengerjakan maksiat, tapi karena dia adalah seorang alim gitu ya, dan pelanggaran yang dilakukan itu misalnya atas dasar dia tahu, nah ini tidak sama antara orang alim dengan orang yang tidak alim. Untuk itu banyak hadis. Nah, ini hanya sebagai peringatan saja. Jadi dia ketika dia melakukan seperti itu, maka diingatkan di sini misalkan. Dikatakan ya dalam salah satu itunya ya, jadi dari Jundub ibnu Abdullah, Rasulullah bersabda, ini mengingatkan, masalul alim, perumpamaan orang alim, alladzi yu'allimun nas, dia mengajarkan kebaikan, al khair, kebaikan, wala ya'malu bihi, sedangkan dia sendiri la ya'malu, tidak mengamalkannya, kama salis siroj, seperti siroj, pelita, yudi ulinnas, memberikan penerangan ya pada orang lain, wayahriku nafsahu, sedangkan dia sendiri terbakar. Nah, tapi ini diingatkan. Jadi tadi ya, bahwa semua orang berpendapat mengenai ayat tadi, bahwa penting kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi hati-hati kalau dia seorang alim ya, dia nyuruh misalkan, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Nah, ini dalam ayat yang lain, dalam hadis-hadis ini ada peringatan, seperti dia menerangi orang lain tetapi dirinya sendiri yang terbakar. Walaupun hadis tadi predikatnya gorib. Kemudian juga diingatkan nih di tentang hadis Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj, bahwa di hadis tentang Isra Mi'raj tadi, kita baca dulu hadisnya ya. Langsung singkat cerita, ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini marartu lailatu usriyabi ala qaumin. Rasulullah ya, bahwa marartu, aku melewati ya, lailatu usriyabi, pada malam Nabi diisrakan ya, ala qaumin, pada sebuah kaum, shifahuhum tuqradu bimaqarid minnar. Nah, nauzubillah, ini ya, bahwa ada sebuah kaum ketika Nabi lewat itu, yang bibir mereka ya, shifahuhum, bibir-bibir mereka, tuqradu bimaqarid minnar, mereka itu digunting ya, bibir mereka digunting dengan maqarid, gunting-gunting, minnar, dari api. Nah, kemudian qala Rasulullah bersabda, ya qultu, aku bertanya pada malaikat, man haula'i, siapa mereka itu? Nah, qalu ya, malaikat Jibril menjawab, khutoba'u min ahli dunya, bahwa khutoba, mereka itu adalah yang suka khutbah ya, yang suka ceramah. Mereka adalah orang yang suka ceramah ya, di antara umat kalian, umatmu, kepada Nabi Muhammad ya, min ahli dunya, ketika di dunia, mimman kanu, tetapi keadaan mereka itu, ya'murunan nas, mereka menyuruh orang lain, bil birri, untuk berbuat baik, wayan sauna anfusahum, tetapi mereka melupakan anfusahum, diri mereka sendiri,
wahum yatlunal kitab, sedangkan mereka baca Quran gitu, padahal mereka sendiri baca Quran. Afala taqilun, tidakkah mereka berpikir? Nah, ini juga ancaman, hati-hati juga ya. Seperti saya, ibu-ibu di sini juga, para pejuang subuh yang kita berkhutbah atau ya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita pun harus berusaha untuk dari apa yang kita sampaikan itu kita pun harus melakukan hal sama. Nah, jadi seperti itu. Ini dikecam juga ya dalam ini, hadisnya mirip sama yang tadi ya. Nggak usah kita itu ya. Nah, ini sama juga ini Badi. Kemudian ini juga sama ya. Nabi dengan malaikat Jibril tadi yang melewati sebuah kaum itu sama ya, dengan bahasa yang redaksi yang sedikit berbeda. Haulail khutaba min ummatik ya'muruna nas bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan hadis lainnya ya. Nah, ini panjang ya. Nah, ini masih panjang hadisnya, bahwa sama, ini senada dengan tadi, bahwa nanti Nabi Muhammad ya, nanti itu di hari kiamat ada seorang laki-laki yang didatangkan, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, maka isi perutnya itu keluar ya, berhamburan, kemudian ia berputar-putar sambil membawa isi perutnya itu ya ke dalam neraka, seperti keledai berputar dengan penggilingannya. Nah, ini juga sama. Maka penghuni neraka mengelilingi dia dan mengatakan ya, wahai fulan, kenapa kak, apa yang menimpamu gitu? Bukankah kamu dulu itu memerintah kepada kami hal ma'ruf, kemudian dulu kamu itu melarang kami untuk berbuat munkar. Kemudian lelaki itu menjawab, dulu aku memerintahkan kalian hal yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku menyuruh kalian ya atau melakukan nahi munkar, melarang untuk berbuat kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Jadi banyak hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa jangan sampai kita amar ma'ruf tetapi kita tidak melakukannya, dan kita nahi munkar tetapi kita sendiri yang melakukannya. Nah, jadi di sini juga dikuatkan juga ya, bahwa Rasulullah, Allah memaafkan orang yang ummi di hari kiamat dengan pemaafan yang dia tidak lakukan terhadap ulama. Jadi berbeda ketika berbuat dosa orang yang alim dengan orang yang tidak tahu. Bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yu'afil ummiyin, bahwa Allah itu akan memaafkan orang-orang yang ummi yaumal kiamah, di hari kiamat, mala yu'afil ulama, tapi Allah ya tidak akan memaafkan kepada ulama karena dia melakukan atas ketahuannya. Kalau yang umi dia melakukan atas ketidaktahuannya. Nah, jadi di dalam asar disampaikan bahwa Allah memberikan ampunan ya bagi orang-orang yang bodoh itu 70 kali, sedangkan kepada orang alim itu cuma 1 kali. Nah, jadi dalam surah Az-Zumar disampaikan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya orang yang berakal, ulul albab, dia adalah orang yang mampu menerima pelajaran. Nah, kemudian juga ini sama dikuatkan lagi ya, bahwa inna unasan, sesungguhnya ada segolongan orang min ahlil jannah, dari penduduk ahli syurga, yattali'una ala unasin min ahlin nar. Mereka melihat ya, yattali'un, mereka melihat, ala unasin, kepada sekelompok min ahlin nar, dari penduduk neraka, fayakuluna, kemudian mereka bertanya, bima dakhaltumun nar, gitu ya, kenapa kalian bisa masuk neraka? Fawallahi ma dakhalnal jannah illa bima ta'allamna minkum fayaquluna inna kunna naqul wala naf'al. Jadi kenapa kalian masuk neraka? Padahal demi Allah tiada yang memasukkan kami ke surga kecuali apa yang kami pelajari dari kalian. Jadi kami itu bisa masuk surga
karena diajari kalian gitu. Kemudian ahli neraka menjawab, inna kunna naqul, sesungguhnya dulu kami itu berkata wala naf'al, tetapi tidak mengamalkan. Nah seperti itu gitu ya. Baiklah, ini senada ya, senada dengan menguatkan hadis-hadis itu, menguatkan tentang ayat tadi ya. Tentang ayat tadi kita masuk saja, itu dari Ibnu Katsir. Seperti itu ciri khasnya itu selalu menafsirkan Quran dengan Quran lagi, atau Quran dikuatkan dengan hadis-hadis. Nah itu ciri khas dari tafsir Ibnu Katsir. Dan di 3 menit terakhir kita lihat misalnya Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, bahwa kata albirru ya, kebaikan itu adalah luas artinya. Jadi albirru itu adalah pokoknya beliau menyampaikan angkasa luas kebaktian yang mencakup segala kebaikan. Kemudian ada ulama yang menyampaikan bahwa albirru itu adalah 3 hal. Berbuat baik dalam ibadah kepada Allah, berbuat baik dalam menjaga hubungannya dengan kerabat. Albirru di sana berbuat baik dalam hal interaksi dengan orang lain. Sedangkan ahli kitab membiarkan diri tidak melakukan albir tadi, baik terhadap Allah, terhadap kerabat, terhadap interaksi dengan orang lain. Nah ini di surah Al-Baqarah tadi ya, riwayat Ibnu Abbas mengenai para tokoh-tokoh agama Yahudi ya, mereka menganjurkan secara perlahan ya, orang-orang itu ya, mereka nasihati supaya ikut ajaran Nabi Muhammad, tapi mereka sendiri tidak melakukan hal itu. Nah kemudian kata Al-Baydawi bahwa ulama yang menafsirkan bahwa para pemuka Yahudi atau tokoh Yahudi itu menganjurkan umatnya bersedekah, sedangkan mereka sendiri nggak mau bersedekah. Padahal mereka baca kitab Taurat gitu ya, yang isinya itu mengancam ketika mereka melakukan pengingkaran, mereka tidak melakukan bir ya, kemudian antara ucapan dengan perbuatan berbeda itu, Taurat sendiri itu sudah mengancam. Nah jadi di sini di Al-Baqarah akhirnya ya, bahwa Allah mengecam buruknya perbuatan mereka itu ya, perbuatan buruk yang mereka itu menghalangi mereka dari Allah. Jadi apa yang mereka lakukan ya tidak sesuai dengan apa yang ucapkan itu menghalangi mereka dari Allah. Nah jadi apakah mereka memiliki pikiran yang mencegah mereka dari perbuatan tersebut? Nah, jadi kata Al-Baydawi, al-aqlu di sini adalah artinya menahan ya, karena dengan otak atau nalar manusia bisa menahan dari perbuatan keji dan bisa membantu dia untuk bagaimana dia menalar ya, untuk berpikir logis, untuk berbuat baik. Jadi tetapi dalam ayat ini secara umum menurut Al-Baydawi mengkritik orang yang menasehati orang lain. Pokoknya bagi kita yang suka menasihati orang lain ini berlaku semuanya ya, sedangkan dia sendiri tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan buruk itu. Jadi perbuatan mereka ini seperti orang bodoh ya terhadap syariat, atau perbuatan orang dungu yang tidak dipikir dulu. Nah seperti itu. Nah kemudian secara selintas dari Al-Baghawi ya, kita lihat udah jam 6 pas, ini terakhir aja Al-Baghawi, bahwa ayat ini turun mengenai tadi tokoh Yahudi ya, para ulama Yahudi. Jadi ceritanya ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, salah seorang pemuka Yahudi, dia berkata kepada kerabat dan sahabatnya yang muslim, pokoknya kalian ya teguhlah memegang agama Muhammad ya, karena urusannya itu kebenaran dan ucapannya itu dia itu jujur. Nah kemudian di sini ini ditujukan kepada tokoh Yahudi yang memerintah umatnya berpegang teguh kepada Taurat, tetapi mereka sendiri menyalahi itu, mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Tauratnya gitu. Mereka malah mereka mengubah sendiri. Jadi orang-orang tokoh Yahudi itu melupakan diri mereka ya dalam hal bir yang tadi disampaikan. Jadi mereka tidak mengikuti perintah yang ada dalam kitab Taurat, padahal mereka sendiri yang diberi kitab Taurat, mereka membaca Taurat, ada ciri Nabi Muhammad seperti ini, sifat Nabi Muhammad seperti ini, tetapi mereka sendiri yang tidak mengimaninya. Nah, apakah kalian tidak berpikir bahwa ia adalah kebenaran?
seharusnya kalian seperti itu ya, itu adalah kebenaran, kemudian kalian mengikutinya. Akol diambil dari kata iqolidabah, tali pengikat hewan, seperti unta ya, supaya tidak lepas atau tidak melarikan diri. Jadi kata Imam Al-Baghawi, yang mencegah dengan akal itu bisa mencegah seseorang dari berbuat kufur dan berbuat inkar. Nah, mungkin hanya itu saja. Untuk tafsir-tafsir lainnya bisa dibaca saja ya, dari Az-Zuhaili dan lain sebagainya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin hanya itu saja untuk tadabbur tafsir Al-Baqarah ayat ke-44 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 44. Semoga kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk hari ini, kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.